Halo, selamat malam pendengar setia podcast QQ. Sebelum masuk ke pembahasan di podcast QQ, aku mau ngasih tahu lagi nih. Nggak ada bosen-bosen ya, aku ngasih tahu soal podcast ini terlebih dahulu. Karena nggak cuma pendengar setia podcast QQ aja yang dengerin podcast ini, tentunya ada pendengar baru yang pengen tahu apa sih podcast QQ dan ada program apa di podcast QQ ini. Nah, dengan begitu aku mau ngasih tahu kalau podcast ini punya program namanya Wasik QQ. Di mana Wasik QQ ini hampir mirip dengan program acara BATS. Wasik merupakan program acara yang ada di podcast QQ, sedangkan BATS merupakan program acara yang ada di podcast BATS. Wasik artinya ulas asik seputar informasi kekinian, sedangkan BATS artinya bincang asyik dan seru. Wasik berisi tentang mengulas informasi dari orang, tempat, kuliner, dan lainnya yang sedang asik diperbincangkan. Bedanya dengan BATS, kalau di program acara BATS atau podcast BATS, aku ngobrol bareng narasumber. Kalau di podcast QQ, aku sendiri untuk mengulas seputar informasi kekinian. Jadi pendengar podcast BATS dan podcast QQ bisa setia ya buat dengerin podcast keduanya, karena sama-sama bermanfaat loh untuk diri sendiri. Ya udah deh, gitu aja informasi yang aku sampaikan. Langsung aja kita masuk ke podcast QQ. Aku sapa ulang ya. Halo, selamat malam pendengar setia podcast QQ dan pendengar baru podcast QQ. Kenalin nih, dan ketemu lagi nih sama Diva di podcast QQ. Gak bosen kan dengerin Diva ngomong terus tiap malam? Buat pendengar setia podcast QQ dan pendengar baru, gimana nih kabar hari ini? Tentunya kalian baik-baik aja kan? Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena cuaca hari ini memang sangat kurang baik. Oh ya, Diva nanya lagi nih, gak bosen kan kalian denger Diva ngomong terus tiap malam? Tentunya enggak dong, karena tiap malam Diva pasti nemenin kesendirian malam kalian. Bagi kalian yang belum punya ayang, bagi kalian yang punya ayang, Diva juga bakal nemenin kalian di setiap malam. Diva nemenin dengan ngebawain cerita-cerita menarik atau obrolan yang cukup menarik juga untuk didengar sama kalian pendengar setia podcast QQ atau pendengar baru di podcast QQ. Nah, apa sih cerita yang Diva mau bawa ini di podcast kali ini? Yang mau Diva obrolin itu cerita apa ya kira-kira? Nah, kali ini Diva mau cerita atau ngobrolin tentang Carissa Saraswati dan salah satu novelnya. Sebelum Diva bahas, Diva mau nanya lagi nih. Wah, Diva banyak nanya ya guys. Kalian semua tahu gak sih Carissa Saraswati? Kira-kira ada yang gak tahu sama Carissa Saraswati gak ya? Wah, pasti tahu semua dong. Tentunya dan jelasnya kalian pasti tahu kan? Iya dong, tahu kan? Karena nama Carissa sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat, apalagi nih di kalangan remaja. Oke, langsung aja ya, aku mau kasih tahu seputar Carissa dan salah satu novelnya, karena aku sendiri udah gak sabar nih mau menceritakan soal Carissa dan salah satu novelnya. Aku mulai ngobrol dari profil Carissa dulu ya. Oke? Siap? Kalian siap kan buat dengerin podcast ini? Tentunya harus siap dong. Carissa Saraswati adalah wanita kelahiran Bandung pada tanggal 24 Februari 1985. Aku panggilnya Kak Risa ya, maaf tadi tidak ada kata Kak.
Oke, lanjut. Karissa Saraswati adalah penulis, penyanyi, dan YouTuber ternama di Indonesia. Karissa menjadi sangat dikenal masyarakat Indonesia karena apa, ayo? Karena dikenal memiliki kekuatan supranatural untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Wow, seram sekali ya ini Kak Rissa. Kalian serem gak sih lihat Kak Rissa yang bisa memiliki kekuatan supranatural untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata? Tentunya kalian merasa seram ya, kayak aduh kok bisa ya, dan apa nggak takut ya? Tentunya Kak Rissa sedikit takut, tapi karena sudah dari kecil jadi terbiasa sehingga sudah tidak takut lagi ya mungkin. Nah, Kak Rissa tumbuh besar di kota kelahirannya, Bandung. Kota kelahiran Kak Rissa yaitu Bandung. Kak Rissa sendiri ternyata lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar di Bandung yang menyandang gelar sarjana teknik sipil. Ternyata Kak Rissa jurusan teknik sipil. Guys, gak nyangka ya, perempuan punya keahlian melihat dan mengobrol dengan hantu, kemudian menyandang gelar sarjana. Sungguh luar biasa ini Kak Rissa. Tepuk tangan dulu. Sejak Kak Rissa kecil, ia kerap menunjukkan sikap yang aneh. Jadi, kemampuannya Kak Rissa ini udah ada sejak kecil. Dengan menunjukkan sikap yang aneh. Mohon maaf, yang aneh. Contohnya kerap kali berbicara sendiri. Wah, udah kayak orang kurang waras ya, guys. Tapi sebenarnya Kak Rissa ini waras, cuma aja orang yang diajak ngobrolnya itu tak terlihat oleh manusia lain. Kak Rissa kemudian diketahui memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, bahkan menjalin hubungan baik dengan makhluk tak kasat mata. Seperti yang tadi Diva udah omongin, kalau Kak Rissa memang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk yang tak kasat mata. Kemudian saat menjadi musisi, ternyata Kak Rissa itu pernah menjadi musisi, guys. Kak Rissa membuat sebuah album yang berjudul Story of Peter yang berisi tentang hubungannya dengan makhluk tak kasat mata. Kemudian Kak Rissa juga menjadi seorang penulis karena diketahui sedari kecil memiliki hobi membaca. Sejumlah bacaan yang dikagumi Kak Rissa adalah karya dari Enid Blyton dan karya dari R.L. Stein. Dari kebiasaannya dia membaca itu kemudian berubah menjadi kebiasaan menulis cerita. Jadi Kak Rissa menjadi seorang penulis. Diawali dari menulis catatan harian, kayak diary gitu mungkin ya, menulis kisah tentang sahabatnya, sampai akhirnya menulis berbagi cerita di balik sejumlah lagu yang pernah ditulisnya dalam sebuah blog. Jadi Kak Rissa ini ya penulis, pencipta lagu juga, musisi ya, dan lain sebagainya. Hobi baru Kak Rissa ini kemudian membawa keberuntungan baginya dan membuka karirnya menjadi seorang penulis. Jadi hobinya Kak Rissa dari membaca lalu suka menulis, kemudian membuka karir Kak Rissa menjadi seorang penulis. Itulah keberuntungan dari Kak Rissa. Pada bulan Januari 2012 bersama penerbit Bukune, Kak Rissa berhasil merilis buku pertamanya yang berjudul Danur. Buku Danur atau novel Danur ini memiliki total halaman sebanyak 214, di mana buku ini mengisahkan tentang sisi lain dari kehidupan Kak Rissa yang selama ini tidak pernah diungkap ke orang banyak.
Carissa juga banyak bercerita tentang kedekatan hubungannya dengan hal mistis. Wow, sungguh ngeri ya, hal mistis aja didekati oleh Carissa. Kemudian beberapa karya Carissa yang lain yaitu seri Danur yang terdiri dari novel Danur 2012, Madah 2012, Sunyaruri tahun 2013, Senjakala 2018. Selain itu ada novel sempalan yang mengisahkan tentang teman gaib Carissa yang terdiri dari Peter, Henrik pada tahun 2016, William, Hans pada tahun 2017, Johnson juga pada tahun 2017, Asih, Samantha, Ivana Van Dijk pada tahun 2018, dan Mariano pada tahun 2019. Selain novel-novel itu ada juga seri Jurnal Risa yang terdiri dari novel Jurnal Risa Teror Liburan Sekolah pada tahun 2020, Jurnal Risa Mamat Ujang pada tahun 2020 juga. Lalu Carissa juga membuat karya non-serial yakni Ananta Prahadi pada tahun 2014, Risara bersama Sarah Wijayanto atau bersama Kak Sarah Wijayanto pada tahun 2014, Rasuk pada tahun 2015, dan Tenung bersama Dimas Tri Adityo pada tahun 2019. Ternyata Carissa juga sempat membuat buku kumpulan puisi pada tahun 2015. Wow, selain menulis novel hantu, kisah-kisah yang mengerikan ya, juga ternyata sempat membuat buku kumpulan puisi di tahun 2015 yang berjudul Catatan Hitam. Wah, kira-kira dari judulnya aja udah menyeramkan ya. Gimana nih isi kumpulan puisinya? Buat kalian semua ya guys yang kepo dengan judul puisi ini atau isi dari buku ini, buku kumpulan puisi ini, kalian bisa searching di Google atau bisa cari-cari bukunya di pembelian online kayak Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, udah cukup panjang juga ya aku ngomongin soal Carissa. Biar kalian gak ngantuk dan gak bosen, Diva mau muterin lagu dulu nih. Kalau yang mau Diva puterin judulnya apa? Ayo kira-kira judul yang pas untuk menemani kalian pendengar setia, guys setia atau guys setia podcast QQ. Diva mau muterin lagu karya Firsa Besari, judulnya Celengan Rindu nih. Cocok buat kalian yang sedang galau atau sedang merindu ayang kalian, teman kalian, keluarga kalian, dan orang-orang tertentu yang kalian rindukan. Bisa langsung aja nih dengerin lagunya. Diva puterin ya. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, bareng sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu
denganku. Oke, Diva balik lagi nih sama kalian pendengar setia QQ. Kalian pendengar setia QQ udah dengerin kan lagu karya Kak Firsa Besari yang judulnya Celengan Rindu, yang sungguh bagus itu dan enak untuk didengar. Nah, setelah udah mendengar lagu biar gak bosen, Diva mau lanjut lagi mereview salah satu novel dari Kak Risa. Kira-kira apa ya judulnya? Penasaran gak nih guys, pendengar setia podcast QQ? Iya dong, jelas kalian pasti penasaran kan. Judulnya itu Peter. Novel Peter adalah novel yang ditulis oleh Kak Risa Saraswati, seorang penulis, penyanyi, dan YouTuber ternama di Indonesia. Nah guys, kalian udah pernah baca atau udah pernah beli belum nih novel Kak Peter? Kalau yang udah pernah baca bahkan beli, pasti kalian tahu kan cerita dari novel Peter ini. Dan bagi kalian yang belum tahu ya guys soal novel Peter apa sih isinya, kalian bisa beli atau bisa pinjam ke orang yang udah punya novel tersebut buat kalian baca dan kepo-kepoin apa sih isinya. Nah, Kak Risa menjadi sangat dikenal masyarakat Indonesia ya, yang seperti yang tadi aku udah bilang, karena dikenal memiliki kekuatan supranatural untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Novel Peter pertama kali diterbitkan pada tahun 2016. Novel ini ditulis dari sudut pandang Kak Risa sebagai seorang yang mengetahui kisah Peter. Novel ini menceritakan kisah hantu anak kecil yang bernama Peter. Bagus juga ya nama hantunya Peter. Novel Peter menjadi buku pertama mengenai teman beda dunianya yang ditulis oleh Kak Risa Saraswati. Novel Peter dituliskan Kak Risa Saraswati berdasarkan kisah yang diceritakan Peter sendiri kepada Kak Risa, juga ditambahi imajinasi. Karena novel jadi ada tambahan bumbu-bumbu imajinasi ya. Kak Risa juga mengatakan bahwa Peter telah memberikan izin untuk mengenal dunia Peter secara lebih mendalam. Jadi Peter ini sudah memberikan izin untuk Kak Risa mengenal lebih jauh mengenai Peter dan dunia Peter sekarang maupun dunia Peter yang lalu sebelum Peter meninggal. Juga membagikan kisah hidupnya. Meskipun teman-teman hantunya tidak mengganggu, Kak Risa mengatakan bahwa ia ingin teman-temannya itu tidak menjadi hantu gentayangan dan berharap mereka bisa kembali ke alamnya dengan tenang. Kata Kak Risa, salah satu hantunya yang bernama Peter selalu menanti dijemput oleh sang ibunda untuk menuju jalan pulang. Namun hingga saat ini Peter masih gentayangan, entah sampai kapan. Kak Risa juga tidak tahu. Menurut Kak Risa, Peter adalah sosok hantu yang menyebalkan. Nama asli Peter Van Gils, yang merupakan anak hantu keturunan bangsawan Belanda yang kerap kali membuat Kak Risa kesal, marah, gemas, bahkan terkadang juga takut. Ternyata Kak Risa juga takut juga ya sama hantu. Lucu juga. Bahkan keempat sahabat hantu Peter juga kerap kali kewalahan menghadapi sifat ingin selalu benarnya dan tangan jahatnya. Jadi Peter ini memiliki sifat yang selalu benar, gak mau disalahkan, dan tangannya itu terlalu jahat atau jahil mungkin ya. Nah, pada suatu malam Kak Risa mendapati Peter sedih dan murung. Saat itu Kak Risa baru tersadar bahwa di balik sifat menyebalkannya Peter, sebenarnya sangat rapuh Peter. Kehidupannya di dunia nyata dan di dunia gaib menjadi penyebab Peter seperti ini.
Ia dibawa jauh dari negeri asalnya, kemudian kehilangan sang ayah yang diidolakannya dan sang ibu yang sangat dicintainya. Nah, itu dia topik pembicaraan Diva malam ini. Semoga pendengar setia QQ atau pendengar setia podcast Buds atau pendengar baru podcast QQ dan podcast Buds masih tetap setia, masih mau dengerin podcast QQ dari malam ini, sebelum malam ini, dan malam-malam seterusnya. Hehehe. Ternyata kisah Carissa dan novel yang ditulisnya cukup menarik ya guys. Dan sedikit buat Diva merinding juga ya. Pasti buat pendengar guys di rumah pasti juga ikut merinding kan dengerin Diva ngomongin soal Carissa dengan novelnya. Nah, Carissa perempuan yang bisa dibilang keren juga kan ya guys, karena berani loh punya 5 sahabat hantu sampai sekarang. Bahkan mungkin punya lebih dari 5 sahabat hantu sampai sekarang. Kalau pendengar setia QQ atau pendengar setia Buds atau pendengar setia baru nih, pendengar baru podcast QQ atau podcast Buds pengen tahu banyak soal Carissa dan kehidupannya, langsung aja kalian kepoin IG atau cari di Google aja ya soal Carissa itu seperti apa, novelnya itu ada apa aja, dan bagaimana isi dari masing-masing novelnya dan kehidupannya itu seperti apa. Kalian itu bisa kepoin di IG atau cari di Google, bahkan di YouTube pun mungkin, dan ada beberapa juga yang mengupload video mengenai Carissa. Udah gitu dulu ya, Diva mau pamit undur diri. Udah malam juga dan kalian pasti tentunya mau istirahat kan. Selamat beristirahat dan semoga mimpi indah. Dadah, sampai jumpa. Senja kini berganti malam, menutup hari yang lelah. Di manakah engkau berada?